Halo teman-teman, ketemu lagi dengan kami channel Sunarti Indrawan. Kali ini kami ingin mereaksi satu video ya teman-teman dari Tribun Medan. Ya teman-teman, di sini ditulis judulnya Tegas Panglima Jenderal Andika hapus uji renang seleksi prajurit tahun 2022 teman-teman. Menarik ya teman-teman, karena kita tahu sendiri kan kalau kita mau masuk ya menjadi prajurit, salah satu syarat kita harus bisa berenang teman-teman. Tapi kali ini Jenderal Andika itu menghapus teman-teman, menghapus uji renang ini. Jadi penasaran teman-teman, daripada kita berlama-lama ya teman-teman, langsung saja kita tonton videonya. Tapi jangan lupa teman-teman di subscribe channelnya Tribun Medan ini ya teman-teman, dan pastinya channel kita juga teman-teman, channel Sunarti Indrawan, di subscribe juga ya teman-teman ya. Oke, bagaimana penjelasannya Bapak Jenderal Andika ini, ketegasan beliau? Langsung saja kita simak videonya. Itu tidak usah lagi. Jadi kenapa renang, kenapa? Jadi nomor 3 tidak usah. Karena apa? Kita nggak fair juga. Ada orang yang tempat tinggalnya jauh dari, nggak pernah renang, nanti nggak fair. Udahlah. Menurut saya tes akademik ini sudah tinggal ambil saja IPK, terus transkripnya. Karena bagi saya yang lebih penting yaitu tadi ijazahnya saja. Ijazah SMA itulah akademik mereka. Nggak usah lagi ada tes akademik, itulah nilai akademik itu ya tadi. Ijazahnya tadi, kalau ada ujian nasional, udah itu lebih akurat lagi, ya itulah dia. Oke teman-teman, uji renang dihapus dengan alasan tidak semua masyarakat ya ada tempat berenang ya. Masuk akal lah, logika kita seperti itu. Belum tentu dong semua orang itu ya bisa berenang ya kan. Tidak semua orang bisa berenang, karena tidak semua orang juga ada tempat untuk berenang ya kan. Di desa apalagi, mungkin di daerah pegunungan kayak kami di daerah pegunungan sana, mana ada di kampung kami ini ya, di daerah kampung saya sana itu mana ada teman-teman untuk berenang, kecuali kita jauh turun ke bawah dulu ke daerah yang agak ramai, baru di situ ada renang. Menurut teman-teman seperti gimana nih menurut teman-teman? Apakah teman-teman setuju dengan pendapat Jenderal Andika? Ya kalau saya sih setuju aja teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Panglima Tentara Nasional Indonesia kembali melangsungkan rapat dengan seluruh jajaran Panitia Pusat Penerimaan Prajurit TNI tahun anggaran 2022. Rapat yang berlangsung beberapa sesi tersebut berisi paparan mekanisme penerimaan prajurit TNI, mulai dari tes mental ideologi, psikologi, akademik, kesemaptaan jasmani, hingga kesehatan. Kami melaporkan untuk kegiatan seleksi mental ideologi atau penelitian personil, izin soal pertanyaan urean bagi rekrutmen. Mana daftarnya aja langsung, udah kita bahas aja satu persatu sini, sehingga kita nih bisa perbaiki gitu loh. Ini sudah urutan berikutnya dari yang tadi. Oke, nomor 4 yang mau dinilai apa? Kalau dia ada keturunan dari apa? Pelaku kejadian tahun 65-66. Ya, itu berarti gagal. Apa? Bentuknya apa itu? Dasar hukumnya apa? Izin TAP MPRS nomor 25. Oke, sebutkan. Apa yang dilarang oleh TAP MPRS? Siap. Yang dilarang dalam TAP MPRS nomor 25, 1, komunisme, ajaran komunisme, organisasi komunis maupun organisasi underbow dari komunis tahun 65. Yakin ini? Siap, yakin. Cari, buka internet sekarang. Siap. Yang lain saya kasih tahu nih. TAP MPRS nomor 2566. 1. Menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang.
Tidak ada kata-kata underbow segala macam. Menyatakan komunisme, Leninisme, Marxisme sebagai ajaran terlarang. Itu isinya. Ini adalah dasar hukum. Ini legal ini. Tapi tadi yang dilarang itu PKI. Oke, satu. Kedua adalah ajaran komunisme, Marxisme, Leninisme. Itu yang tertulis. Keturunan ini melanggar TAP PPR apa? Dasar hukum apa yang dilanggar sama dia? Tidak ada. Jadi jangan kita mengada-ada. Saya orang yang patuh peraturan perundangan. Ingat ini. Kalau kita melarang, pastikan kita punya dasar hukum. Zaman saya tidak ada lagi keturunan dari apa? Tidak. Karena apa? Saya menggunakan dasar hukum. Oke? Hilang. Nomor 4. Kami terangkan Luar biasa teman-teman. Tapi menurut teman-teman seperti apa? Apakah teman-teman setuju dengan Jenderal Andika? Kalau saya pribadi teman-teman, maaf, saya sangat setuju. Teman mau memberi pendapat, silakan monggo teman-teman. Komentar di bawah. Tapi mohon maaf teman-teman, komentarnya harus santun ya teman-teman, positif semua. Oke teman-teman, kita lanjut. untuk metode pengambilan data besi. Ini ada 4 metode. Dalam tes keselamatan menjemput ini ada 3 hal, yaitu yang pertama pemeriksaan postur tubuh, yang kedua kesegaran jasmani, dan yang ketiga adalah ketangkasan jasmani. Oke, nomor 1 itu bukannya udah di kesehatan tuh mas, yang pemeriksaan postur tubuh. Kita jangan duplikasi, padahal kita bukan orang kesehatan gitu. Menurut saya kalau semata kesegaran jasmani ya udah itu aja. Yang postur segala macam tadi sudah diukur oleh kesehatan dan detail banget gitu loh. Ya. Usai mendengarkan paparan, Jenderal TNI Andika Perkasa memutuskan untuk membuat perubahan pada syarat seleksi penerimaan, baik di tingkat daerah maupun pusat. Dalam tes kesemaptaan jasmani tidak ada lagi uji renang, dan dalam bidang akademik pengambilan nilai berdasarkan nilai ijazah pendidikan terakhir. Itu tidak usah lagi. Jadi kenapa? Renang kenapa? Jadi nomor 3 tidak usah. Karena apa? Kita nggak fair juga. Ada orang yang tempat tinggalnya jauh dari, nggak pernah renang, nanti nggak fair. Udahlah. Ya diulangi lagi ya teman-teman, ini diulangi lagi. Menurut saya akademik ini, tes akademik ini sudah tinggal ambil saja IPK, terus transkripnya. Karena bagi saya yang lebih penting yaitu tadi ijazahnya saja. Ijazah SMA itulah akademik mereka. Nggak usah lagi ada tes akademik, itulah nilai akademik itu ya tadi. Ijazahnya tadi. Kalau ada ujian nasional, udah itu lebih akurat lagi, ya itulah dia. Jadi menurut saya sangat setuju apa yang dikatakan Jenderal Andika. Ya masuk akal sih ya teman-teman. Semoga ini bagi anak-anak muda ya kan semakin semangat untuk menjadi Tentara Nasional Indonesia, untuk menjaga negara tercinta kita ini. Dan saya yakin akan lebih banyak lagi anak-anak muda kita untuk ikut dalam tes menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia, teman-teman. Oke, kita lanjut teman-teman. Jadi yang saya suruh perbaiki, tidak usah ada paparan lagi karena sangat sedikit, tapi setelah diperbaiki itu yang berlaku. Oke? Ya. Jadi yang PR harus membuat perpang segala macam segera dibuat. Oke? Ada pertanyaan? Saran? Oke? Thank you. Oke, teman-teman, akhir videonya seperti itu. Dan bagaimana menurut pendapat kalian?
Mohon dikasih komentar ya teman-teman jika teman-teman ingin memberi pendapat. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa didukung channel Tribun Medan ya teman-teman, di subscribe, di like ya. Dan satu lagi didukung juga channel kami Sunarti Indrawan teman-teman, di subscribe ya, subscribe, like, komen, dan pastinya di share ya teman-teman, karena semuanya itu gratis teman-teman. Terima kasih teman-teman, sampai di sini dulu reaksi dari kami. Semoga ini bermanfaat dan sampai jumpa lagi. Salam sukses untuk kita semua.